Ternyata Edis TV pernah dipersekusi. Dulu waktu Edis TV masih di Indonesia, pernah dipersekusi. Wow, luar biasa, gila banget. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa? Why? Kenapa seorang Edis TV dipersekusi? Apa alasannya? Kemudian ya, kalau saya perhatikan ya di Konoha itu, rata-rata masyarakat kita itu sangat suka yang namanya mempersekusi. Nggak semuanya tapi ya, tapi rata-rata sangat suka mempersekusi gitu. Dikit-dikit bubarin, dikit-dikit demo gitu. Dikit-dikit laporkan, dikit-dikit marah gitu. Padahal mereka beragama. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah ini dipengaruhi oleh ajaran agama gitu? Apakah ini dipengaruhi oleh lingkungan gitu? Apakah ini dipengaruhi oleh SDM rendah gitu? Apa alasannya? Menarik untuk kita bahas. Langsung saja kita ke pembahasannya. Sebelum Edis TV seperti sekarang ini sangat terkenal, Edis TV itu pernah dipersekusi. Karena apa? Karena diskusi online. Sehingga dia berangkat ke Amerika, dia menjual segalanya, menjual yang ada gitu, rumahnya dijual, semuanya dijual untuk apa? Untuk berangkat ke Amerika. Jadi berawal dari sakit hati dipersekusi, Edis TV pergi ke luar negeri. Ya, karena apa? Karena di luar negeri itu lebih aman, lebih safe ketika debat apologet di sosial media. Ya, karena Edis TV itu susah ditangkap di luar negeri. Di luar negeri itu kan nggak mengurusi agama ya, pemerintahan Amerika itu nggak mengurusi agama. Jadi kalau misalnya ada orang melaporkan Edis TV gitu, misalnya nih dilaporkan ke Interpol, terus ditanya ya sama orang Amerika, polisi Amerika sana, apa masalahnya? Kenapa harus tangkap Edis TV? Oh, karena debat TikTok, oh karena penistaan agama. Mereka akan ketawa. Apakah dia melakukan yang namanya kriminal? Apakah dia melakukan pembunuhan? Apakah dia melukai orang lain? Kalau misalnya ditanya sama polisi Amerika, terus ya polisi Konoha mengatakan enggak, tapi ini ada laporan tentang penistaan agama, maka polisi Amerika akan ketawa ngakak ya, ngakak terbahak-bahak. Jadi kita itu dikata-katain primitif guys kalau seperti itu, sangat-sangat primitif ya, sangat-sangat primitif. Jadi makanya ya, kalau ada orang yang melaporkan penistaan agama itu menurut saya pribadi itu sangat lucu ya. Lucu banget. Jadi itulah alasannya kenapa Edis TV keluar negeri ya. Biar dia bebas berapologet. Biar dia bebas ya berdiskusi di media sosial. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Edis TV saat Indonesia itu dipersekusi, ya, itu yang menjadi motif Edis TV pergi ke luar negeri untuk membalas ya, untuk membalas misalnya dugaannya, misalnya membalas, berarti dia balas dendam dong ya kan? Menurut kalian gimana? Apakah Edis TV ini bisa disebut pahlawan? Apakah Edis TV ini bisa disebut sang fajar? Apakah Edis TV ini bisa disebut pendobrak? Apakah Edis TV ini bisa disebut ya orang yang sangat bernyali? Menurut kalian gimana? Menurut saya Edis TV ini ya terserah ya, kalau misalnya dia punya masalah pribadi gitu ya, dia pernah dipersekusi terus dia mau balas dendam dan bawa umat misalnya, bawa umat Kristen misalnya, ya itu mah dugaan ya, belum ada konfirmasi dari Edis TV. Tapi menurut saya pribadi ya, justru strategi daripada Edis TV ini sangat-sangat luar biasa gitu, jenius ya kan. Jadi dia menunjukkan pada dunia bahwa saya bukan orang yang sembarangan. Edis TV bukan orang yang sembarangan. Edis TV bisa mau counter apa yang Anda sebutkan. Nah, ketika Edis TV sudah di luar negeri, di Amerika, dia membalas semua yang dituduhkan kepadanya. Dan maka malapetaka dimulai. Edis TV membongkar semuanya. Semuanya dibongkar ya. Walaupun ya, secara pribadi saya mengatakan, tidak ada agama yang masuk akal. Gak ada. Agama yang masuk akal itu adalah agama yang kita anut.
Kenapa saya mengatakan bahwa agama tidak tidak ada yang masuk akal? Ya karena semua agama itu kan subjektif, bukan objektif. Ya, kalau misalnya nih STV berdebat dengan apologet Islam misalnya, terus apologet Islam mengatakan agama Kristen itu nggak masuk akal, terus STV mengatakan agama Muslim itu nggak masuk akal dan sebagainya. Kalau saya ya menilai keduanya, keduanya nggak masuk akal. Kenapa? Ya karena agama itu kan ranahnya privasi, kemudian agama itu kan ranahnya subjektif. Kenapa agama itu disebut ranah subjektif? Karena keimanan itu nggak bisa ditakar, nggak bisa diukur, nggak bisa. Jadi kalau misalnya nih ada nabi nih dalam agama Abrahamik ya, atau agama Samawi, ada nabi ketemu dengan malaikat misalnya. Nah, ketika dia ketemu dengan malaikat, terus dia mengatakan kepada orang-orang, saya ketemu dengan malaikat, saya dikasih wahyu dan lain sebagainya. Apakah ini bisa dikonfirmasi? Gak bisa kan? Gak bisa. Gak bisa. Gak ada yang bisa mengkonfirmasi. Ya. Nabi menerima wahyu itu sama seperti kita sedang bermimpi. Ketika kita sedang bermimpi, kita mengatakan, saya bermimpi ketemu Tuhan misalnya. Apakah ada yang bisa mengkonfirmasi itu? Nggak bisa. Apakah ada saksinya? Nggak bisa. Nggak ada saksinya. Jadi agama juga seperti itu. Kenapa saya bahas ini? Karena ya saya resah gitu. Semakin hari banyak orang merasa bahwa agamanya yang paling logis, agamanya yang paling sempurna, agamanya yang paling masuk akal. Padahal nggak ada agama yang masuk akal. Agama itu ranahnya ranah subjektif, bukan ranah objektif. Kecuali agama itu ranahnya objektif, nggak jadi masalah. Ya kan? Nggak jadi masalah. Jadi logis itu hanya dalam persepsi kita, bukan persepsi yang sebenarnya gitu. Jadi kita mengatakan bahwa agama kita logis itu karena apa? Karena dari kecil kita sudah didoktrin bahwa agama kita yang paling logis. Dari mana kita mendapatkan agama kita itu logis? Dari mana prinsip seperti ini muncul dalam pikiran kita? Dari orang tua kita, dari lingkungan kita, dari sekitar kita. Itulah yang menanamkan bahwa agama kita itu yang paling logis. Itu dasarnya. Ya, itulah alasan kenapa ya kalau Anda jeli Anda perhatikan di setiap keluarga yang plural, artinya ya di setiap keluarga itu yang beda-beda agama, misalnya ada yang Kristen, ada yang Islam, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang agnostik, ada yang ateis dan sebagainya. Misalnya ada satu keluarga seperti itu ya, kakak adik ada beda agama misalnya ya, nikah sama yang beda agama, macam-macam misalnya. Biasanya mereka itu sangat-sangat toleransi. Kenapa? Karena mereka berpikir ya nggak ada agama yang masuk akal. Agama itu kan ranah privasi. Itulah alasan mereka toleransi. Kenapa ada orang intoleransi? Karena mereka menganggap bahwa agamanya yang paling sempurna, gitu. Agamanya yang paling logis. Ya, itu alasan yang paling masuk akal. Jadi kalau saya perhatikan ya, banyak banget orang Indonesia itu yang merasa bahwa agamanya itu sangat logis dan biasanya mengata-ngatain agama orang lain itu nggak logis ya. Kita ambil contoh misalnya dalam agama Abrahamik ya. Manusia berasal dari tanah. Apakah itu logis? Enggak. Kenapa saya mengatakan bahwa manusia berasal dari tanah itu logis? Ya karena DNA manusia itu kalau diteliti nggak ada hubungan dengan tanah. Apakah itu logis? Nggak logis manusia berasal dari tanah. Nggak ada. DNA manusia itu malah ya menurut penelitian lebih dekat DNA manusia dengan simpanse. Tapi kalau saya mengatakan seperti ini, pasti ada yang mengatakan, oh kamu berasal dari monyet ya, oh kamu berasal dari simpanse ya. Jangan seperti itu guys. Ini menurut data, penelitian. Jadi data yang ilmiah itu diuji berkali-kali ya. Tidak seperti dalam agama. Kalau agama itu ya, kalau misalnya ada Nabi mengatakan, saya ketemu dengan malaikat, itu kan nggak perlu diuji lagi. Ya udah percaya aja, imani saja. Agama kan seperti itu. Kalau sains kan nggak seperti itu. Kalau ranah ilmiah kan nggak seperti itu. Ya, nggak boleh kita langsung mengimani. Diuji secara berkala. Jadi DNA manusia itu nggak ada hubungannya dengan tanah. Nggak ada. Nggak berhubungannya. Kemudian ya, kenapa orang Indonesia itu dikit-dikit persekusi gitu. Seperti kasusnya Edis TV. Dia dulu dipersekusi di Indonesia sehingga dia pergi ke luar negeri. Kenapa orang Indonesia itu sangat suka yang namanya mempersekusi? Apa alasannya?
Kenapa bisa seperti itu? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi itu karena kita menafsirkan agama itu dengan keadaan marah atau dengan cara marah. Ya, apapun agamanya. Kalau kita menafsirkan agama itu dengan cara marah, maka kita juga akan marah. Apalagi ya yang mempengaruhi kenapa kita itu sangat marah dalam menafsirkan agama? Pemuka-pemuka agama yang tidak kompeten ya. Jadi mereka bisa aja menafsirkan agama itu dengan pemikiran sempit mereka. Lebih tepatnya sempit dalam memahami agama. Ya tapi kalau boleh jujur ya, saya melihatnya rata-rata ya orang yang beragama di Konoha itu mereka dalam menafsirkan agama itu ya sangat marah sekali, penuh dengan amarah. Kemudian apalagi yang mempengaruhi? Karena faktor daripada DNA agama itu sendiri ya. DNA agama itu kan seperti yang saya jelaskan tadi itu, dia tidak mau diduakan. Agama itu tidak mau diduakan. Bersekutu, biasa disebut dengan bersekutu. Nah, karena kecintaan kita terhadap agama, maka kita takut ya teman-teman kita akan murtad, akan mualaf misalnya. Karena ketakutan ini ya, dan karena kita sangat cinta dengan agama kita, dengan teman-teman kita, maka ketika ada misalnya nih yang menjelek-jelekkan agama, bukan menjelek-jelekkan, maksudnya mengkritik agama gitu, maka kita langsung muncak amarahnya gitu. Amarahnya sangat muncak. Karena kita takut kehilangan teman kita pergi ke agama lain gitu. Itu yang ditakuti. Sehingga apa? Sehingga dikit-dikit mempersekusi. Ya, mirip-mirip seperti misalnya kita memelihara burung ya. Jadi karena kita sayangnya sama burung ini, saking sayang sama burung ini, ibaratkanlah burung itu seperti agama ya. Maka secara tidak langsung burung itu kita siksa kan. Dimasukkan ke sangkar, terus dimain-mainin gitu. Itu artinya kan kita menyiksa burung itu sendiri. Agama juga seperti itu ya. Kalau ada teman kita yang pindah agama gitu, kita sangat marah. Kenapa kita marah? Karena itu DNA daripada agama itu sendiri. Sama seperti burung itu. Kalau ada burung, kalau burung kita terbang misalnya dari sangkar, kita sangat marah, ya, merasa kehilangan. Sama seperti itu. Karena kecintaan kita terhadap agama sehingga kita cepat marah. Itu yang mempengaruhi ya. Kemudian karena agama itu justru menjembatani atau justru ngasih peluang terhadap pemuka-pemuka agama yang suka marah-marah. Kenapa seperti itu? Karena ada ayat-ayat, ya ayat-ayat kemarahan dalam kitab suci agama tertentu di Konoha. Ada kok ayat-ayat tentang kebencian-kebencian terhadap agama lain. Dicari ya. Jadi kalau ada pemuka agama yang suka marah-marah, yang membenci agama lain, mereka akan mencari gitu ayat-ayat. Ya ayat-ayat supaya kita membenci agama lain. Mereka akan selalu mencari gitu. Yang korban apa? Umat. Umat yang SDM rendah lebih tepatnya. Justru saya ya lebih bahagia gitu, lebih lepas gitu ketika saya melepaskan dogma-dogma itu. Doktrin-doktrin kebencian itu. Ya, jadi dulu waktu saya beragama itu ya, waktu sampai sekarang juga di KTP masih beragama kok. Tapi ketika saya memutuskan untuk tidak percaya dengan agama, ketika ada teman saya itu yang misalnya mualaf, murtad atau pindah ke agama lain, saya itu marah. Dan saya berpikir kenapa ya kalau misalnya ini dari Kristen pindah ke Islam ada yang marah, pasti ada yang marah kan? Ya ini kita kan nggak butuh lagi dia, mau sok aja ambil aja sama dia, kita nggak butuh lagi gitu. Seperti Ruben Onsu misalnya, ada juga yang marah kan? Rasain tuh Ruben pindah agama jadi cerai. Ada tuh yang seperti itu. Kemudian dari agama Islam yang eh, pindah ke Kristen juga ya, umat Muslim di Konoha juga sering mengatakan seperti itu Kak. Kalau pindah agama, rasain tuh pindah agama. Kita nggak butuh lagi yang namanya itu. Jadi saya menemukan bahwa ternyata hal seperti ini muncul ya, perasaan-perasaan kita, amarah kita tuh muncul itu karena DNA daripada agama itu sendiri. Ya karena
agama itu ya terutama agama Abraham mengajarkan bahwa Tuhan itu maha pencemburu. Jadi kalau ada umatnya yang pergi ke agama lain itu, ya mereka merasa cemburu. Tuhan itu maha pemarah, maha pencemburu, maha murka. Ada kan seperti itu sifat-sifat daripada Tuhan dalam agama tertentu di Konoha. Jadi banyak orang mengatakan bahwa itu kan salah oknumnya, salah orangnya. Bukan. Emang DNA agama itu seperti itu guys, tanpa kita sadari. Ya, justru pemuka-pemuka agama itu mereka khotbah mendalilkan itu karena apa? Karena ada ayat-ayatnya. Ya, dan cenderung ayat-ayat ini kontradiktif gitu antara satu dengan yang lainnya. Ya, di satu sisi ada yang mengatakan kita harus berteman dengan kafir. Ya, kemudian di sisi lain dikatakan kita harus membenci kafir. Jadi kontradiktif. Ya. Jadi kalau ada pemuka agama yang suka marah-marah, maka dia akan mencari ayat-ayat tentang kemarahan-kemarahan. Jadi DNA daripada agama itu seperti itu guys. Terutama agama yang lahir di Timur Tengah. Kenapa bisa seperti itu? Karena agama yang lahir di Timur Tengah itu sangat kompetitif. Agama yang lahir di Timur Tengah itu tidak mengenal warna yang lain, tapi hitam dan putih. Kalau nggak hidup, mati. Kalau nggak menang, kalah. Kalau nggak masuk surga, neraka. Jadi yin dan yang, ya, artinya hitam putih. Nggak ada warna yang lain. Makanya ya, kalau kita perhatikan agama-agama yang lahir dari Timur Tengah itu, mereka selalu suka menanyakan yang namanya hukum. Ya, hukumnya apa? Mukbang hukumnya apa gitu. Main podcast hukumnya apa? Menikahi Betty hukumnya apa? Ya kan? Menikahi waria hukumnya apa? Ya kan? Jadi seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena agama-agama yang lahir di Timur Tengah itu tidak mengenal warna yang lain, hanya hitam dan putih. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Ray Konoha, salam rasional.